Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Channel yang akan menyajikan kisah-kisah horor kepada teman-teman sekalian. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua, saya dan teman-teman sekalian, oleh Allah diberikan keberkahan khususnya dalam bidang rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, Mr. Zack Pendongeng Horor ingin melanjutkan seri mengenai lembur seram di kantor. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa, Mr. Zack Pendongeng Horor ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung untuk berkembangnya channel podcast Mr. Zack Pendongeng Horor ini. Ya, yang sudah sudi like, sudah sudi share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga oleh Allah kebaikan teman-teman sekalian dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon untuk di-subscribe supaya Mr. Zack Pendongeng Horor lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Dan apabila teman-teman ada kisah-kisah menarik, kisah-kisah horor, ya, ingin berbagi, silakan. Link alamat ada di deskripsi. Oke, sudah siap? Kita ke cerita. Cerita ini Mr. Zack dapatkan dari seorang kawan ya, yang kita samarkan saja namanya sebagai Mas Bedil gitu. Kita samarkan sebagai Mas Bedil. Mas Bedil ini bekerja di sebuah instansi atau di sebuah perusahaan. Kejadian kira-kira belum lama lah ya, kira-kira 2019, 2020 karena sesaat sebelum corona ini melanda negara ini. Di sebuah daerah yang kita tidak perlu detilkan ya, kita anggap saja terjadi di sebuah daerah di tengah-tengah Pulau Jawa. Pada suatu ketika Mas Badil bercerita sore hari beliau sudah persiapan untuk pulang. Kira-kira jam 3.20 ini beliau sudah persiapan untuk pulang karena memang pekerjaan pada hari itu sudah selesai, sudah melaksanakan sholat asar, kemudian persiapan untuk presensi pulang. Tetapi sesaat sebelum pulang, Mas Badil ini dipanggil oleh atasannya. Sebutlah atasannya namanya siapa ya? Pak Antok lah, nama samaran ini. Ternyata ada beberapa pekerjaan yang dianggap geser oleh Pak Antok ini, ya, dianggap geser dan itu harus segera direvisi atau dilengkapi karena besok pagi dokumen-dokumen tersebut harus segera dilaporkan kepada atasan yang lebih tinggi lagi. Bahkan ada dokumen yang harus dibawa ke jabatan yang lebih tinggi di ibu kota. Ya mau tidak mau Mas Badil ini ya harus mengerjakan gitu. Tetapi ada beberapa dokumen yang atau ada beberapa pekerjaan yang pada dasarnya itu bukan tanggung jawab Mas Badil gitu. Jadi ketika diskusi itu antara Mas Badil dengan atasannya ya, Pak Anto ini sempat terjadi sedikit kesalahpahaman lah ya. Jadi ya mungkin sore hari sudah capek, sudah sama-sama capek, harusnya sudah siap untuk pulang, tapi kemudian ada dokumen yang geser. Ini
nada bicaranya mungkin juga dianggap nggak enak, jadi sempat terjadi ketegangan di atau salah paham lah ya, dan ada kata-kata yang meninggi ya. Tapi bukan saling memaki, tapi mungkin ada kata-kata yang mungkin yang nggak enak didengar. Oke, singkat cerita semua teman-teman Mas Bedil ini sudah pulang. Nah, Mas Bedil ini mencoba untuk merevisi dan memperbaiki dokumen yang harus segera dilaporkan tersebut. Atasan beliau Pak Anto ini masih ada di dalam ruangan ya, masih mengerjakan pekerjaannya gitu. Karena memang ini dokumen penting yang harus segera selesai. Antara ruangan Mas Bedil dan ruangan atasannya ini tidak bersebelahan ya. Jadi modelnya adalah seperti sekat-sekat gitu ya, seperti sekat apa ya, kalau dulu kita nyebutnya seperti sekatnya warnet ya. Ada tembok kira-kira setinggi 150 cm gitu. Khusus untuk ruangannya atasan itu ruangan tersendiri dengan pintu yang terbuat dari kaca buram ya, kaca buram. Kemudian jadi kalau kalau di dalam ada orang itu kelihatan secara bayangan, kelihatan karena kaca buram, tapi tidak terlihat secara jelas. Mengerjakan sampai kemudian terdengar azan maghrib ya, terdengar azan maghrib. Mas Bedil ini kan sudah menginfokan kepada keluarga bahwa dia mendadak ada lembur dan harus segera diselesaikan ya. Perkiraan beliau ini paling enggak jam 9:30 ini selesai gitu. Karena terdengar adzan maghrib, Mas Bedil ini ya break dulu lah ya, break untuk melaksanakan sholat maghrib sekaligus ya mungkin untuk cari makan malam, dibawa ke dalam ruangan. Jadi adzan maghrib itu Mas Bedil ke masjid yang terdekat di kantor gitu, karena dia merasa kalau sholat di musola kantor itu masih ada perasaan mangkel atau masih ada perasaan dongkol dengan diskusi atau tadi debat yang ada kesalahpahaman antara dia dengan pimpinannya. Maka dia karena nggak enak sholat di ruangan ada rasa dongkol, dia ingin sholat di masjid sekaligus nanti beli makan malam gitu, untuk dibungkus dimakan di ruangan sambil mengetik. Oke, singkat cerita sesudah sholat dan sesudah pada waktu berangkat maghriban ini Pak Anto tadi masih ada di dalam ruangannya ya, ruangannya masih menyala, kemudian masih ada bayangan Pak Anto. Walaupun gimana Mas Bedil ini izin kan ke atasannya gitu, nggak ketok-ketok, cuman izin dengan suara aja, Pak saya izin maghriban dulu. Singkat cerita setelah maghriban, setelah membawa makanan, Mas Anto ini kembali mengetik. Semua ruangan sudah digelapkan oleh security. Hanya ruangannya Pak Anto dan kotakannya Mas Bedil ini yang masih nyala. Di sebelah atau di dalam ruangannya Pak Anto ini terdengar seperti suara-suara seperti buku yang dijatuhkan atau buku yang dibanting dengan seolah dengan sengaja gitu ya, dibanting. Kemudian ada suara sendok yang berjatuhan, berdenting, tentang buku jatuh, bubrak, pokoknya sesuatu hal yang berjatuhan gitu. Dan di dalam ruangan karena itu kacanya kaca buram, itu ada bayangan itu berdiri dan mondar-mandir. Nah, karena tadi sore itu kan sempat terjadi kesalahpahaman, perdebatan yang seperti orang yang adu debat gitu ya. Nah, Mas Bedil ini sudah suuzon ya, sudah berpikiran buruk. Ini jangan-jangan atasannya marah gitu karena dianggap saya ini lama ketika harusnya kalau sholat dan kemudian beli makan katakanlah cukuplah 20 menit ya misalkan ya. Ini saya sudah hampir sekitar 40 menit karena memang sholat berjamaah, kemudian memang sengaja cari makan dan antri.
Itu di dalam ruangan tuh bunyi berdebam, buku jatuh. Tapi Mas berilah bodoh amat lah ya. Yang penting pekerjaan saya selesai, segera saya submit atau saya send gitu, pulang. Ya, hal-hal seperti orang debat dalam kerjaan sudah boleh dibilang sudah resiko dan makanan sehari-hari. Nah, begitu selesai mengerjakan, kira-kira jam belum malam ya, jam 8.30-an lah ya. Karena segera selesai, sudah submit, sudah dimasukkan di linknya gitu. Mas Bedil ini izin pulang gitu ya. Karena bagaimana juga dia adalah seorang bawahan, dia masih melihat ruangan Pak Anto tadi sebagai atasan masih menyala gitu. Tapi terkadang masih terdengar bunyi sendok yang dijatuhkan, ada suara berdehem gitu, ada buku-buku yang dijatuhkan. Seolah-olah kalau bahasa Jawa itu nyemoni gitu ya, seolah-olah itu menyindir atau mengintimidasi Mas Bedil gitu. Mungkin bapaknya masih dongkol tadi, kita tadi sempat berdebat gitu. Dalam hati seperti itu. Cuman sebagai bawahan dia harus pamit pulang karena sudah disubmit dan sudah selesai. Dia ingin melaporkan bahwa pekerjaan sudah selesai, Pak. Saya mohon pulang karena memang hak saya untuk pulang. Ketok-ketok pintu itu kan. Mesti Pak. Ketok-ketok walaupun dari dalam belum ada izin untuk membuka pintu, Mas Bedil ini buka pintu kan. Ketok-ketok gitu ya. Nah, dia buka pintu. Nah, yang menjadi aneh adalah di dalam ruangannya Pak Anto ini terang benderang, ruangan tersendiri, kotak yang berdinding kaca-kaca buram itu, di dalam tidak ada orang sama sekali. Semua buku-buku, semua gelas tertata dalam kondisi rapi. Segala bentuk tadi yang seperti buku berjatuhan, gelas yang sengaja dijatuhkan, atau sendok yang dijatuhkan itu tidak ada, rapih semua ya, rapih. Yang menjadi pertanyaan siapa ya yang tadi menjatuhkan atau membanting-banting segala macam buku atau sendok tadi ya. Ini merinding, Mas Bedil segera keluar dan menuju ke parkiran ya, dengan langkah yang ketakutan kan. Kirain tadi Pak Anto masih di ruangan, kok ada suara-suara aktivitas di dalam, ada bayangan di dalam, mungkin ada membanting gelas, membanting buku-buku tebal. Tapi begitu dibuka itu ruangan sudah kosong dan rapih, tidak ada bekas-bekas barang-barang yang berjatuhan. Ketika pulang, Mas Bedil ini berinisiatif untuk memberitahu ke satpam bahwa saya sudah selesai dan tinggal Pak Anto yang ada di ruangan. Ketika menuju ke pos jaga, kemudian lapor kan, Pak saya pulang dulu gitu. Di ruangan masih ada Pak Anto. Satpam yang berjaga ini malah heran gitu, Pak Anto gitu. Iya tadi di ruangan gitu, tapi beliaunya lagi marah kayaknya gitu. Tadi sempat banting-banting buku sama banting-banting sendok gitu. Satpamnya juga cerita gitu. Tadi Pak Anto itu pamit pulang kira-kira pukul 6.30 ya, pukul setengah 7. Jadi ketika Mas Bedil ini keluar untuk sholat maghrib dan beli makan, Pak Anto ini pamit pulang gitu. Dia pamit pulang dan bilang ke security gitu, saya pulang dulu, tapi jangan dikunci karena di ruangan masih ada si Bedil gitu. Si Bedil kayaknya lagi keluar beli makan dan sholat di masjid depan gitu. Jangan dikunci. Jadi satpamnya dipamiti sama Pak Anto. Jadi pertanyaannya, kalau Pak Anto yang asli ini sudah pulang, dia izin ke security atau ke satpam, lalu yang bayangan-bayangan yang dilihat, suara-suara yang didengar, dan bunyi-bunyi yang berdebam berjatuhan di ruangan kaca buram itu siapa ya. Jadi itu dirahasiakan sama Mas Bedil ya.
at least sampai saat ini, sampai dia bercerita kepada saya ya, sebuah pengalaman yang terjadi kira-kira tahun 2019 atau 2020. Oke, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga bisa menghibur, bisa menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Sebelum Mr. Zack Pendongeng Horor undur diri, sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian kepada Mr. Zack dengan share, like, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang mendengarkan dan belum subscribe, mohon di-subscribe supaya Mr. Zack Pendongeng Horor lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten horor terbaru. Oke, Mr. Zack Pendongeng Horor undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.